Halo sahabat YouTuber, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya bagaimana saya mengajukan monetisasi dan hanya dalam kurun waktu 2 hari saja saya boleh diterima menjadi mitra YouTube atau menjadi partner YouTube. Ini sangat menggembirakan bagi saya secara pribadi karena boleh mendapatkan penghasilan resmi dari YouTube. Apa yang saya lakukan sehingga saya boleh diterima menjadi mitra YouTube atau bergabung dalam program partner YouTube? Teman-teman juga harus tahu cara ini agar teman-teman tidak ditolak oleh YouTube dan segera bergabung dalam program partner YouTube untuk menghasilkan uang. Oke teman-teman, hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ketika melakukan pengajuan monetisasi ke pihak YouTube. Kalau teman-teman melihat saat ini, di step pertama saya mengajukan itu jam 10 malam hari Minggu. Lalu itu hanya beberapa menit saja step 1 itu selesai dan kita mengisi step kedua atau daftar ke Google AdSense. Nah, dari step 2 itu hari Minggu malam saya disetujui untuk dikaitkan dengan Google AdSense itu di hari Senin pagi sudah selesai dan itu secara otomatis langsung kepada langkah yang ketiga. Nah, dari langkah kedua ke langkah yang ketiga ini itu yang harus kita lakukan strategi atau cara agar kita tidak ditolak oleh pihak YouTube dan kita bisa segera dimonetisasi. Inilah langkah-langkah yang saya lakukan teman-teman. Yang pertama adalah cek deskripsi teman-teman. Perhatikan ini, jika ada ini teman-teman, copyright dari YouTube Studio, ini bisa menimbulkan masalah ketika pengajuan monetisasi dari langkah kedua ke langkah ketiga dan teman-teman bisa tidak disetujui untuk monetisasi channel teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik deskripsi. Ini yang harus dicek ketika dalam peninjauan YouTube dari step 2 ke step ketiga ini atau step ketiga dalam proses peninjauan YouTube. Ini teman-teman harus perhatikan dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah periksa thumbnail teman-teman. Seperti ini, kalau teman-teman melihat thumbnail saya, ini ada keseragaman. Jadi brand warna saya itu adalah warna merah dan warna biru. Sehingga YouTube akan melihat berarti ada konsistensi kita dalam pembuatan thumbnail. Sehingga dengan itu YouTube mungkin ya bahasanya itu tidak segan-segan untuk menyetujui akan proses monetisasi kita. Lalu yang berikutnya adalah kalau teman-teman perhatikan di sini adalah periksa klaim hak cipta. Teman-teman lihat ini. Jadi jangan sampai ada klaim hak cipta di pembatasan ini. Jadi semua harus bahasanya itu tidak ada. Jadi ketika tidak ada klaim hak cipta, kemungkinan besar channel kalian itu akan dimonetisasi oleh pihak YouTube. Karena ini adalah pengalaman saya pribadi. Selama step ketiga berlangsung, saya periksa semuanya teman-teman. Lalu yang keempat adalah komentar spam. Teman-teman boleh masuk di YouTube Studio dan klik kolom komentar dan teman-teman klik juga ditahan untuk ditinjau. Ini yang harus teman-teman semua perhatikan. Kalau tidak ada pesan di situ, berarti konten teman-teman itu aman dari spam. Tapi kalau ada pesan di situ, teman-teman harus periksa dan tinjau. Kalau ada indikasi komentar itu spam, langsung dihapus. Jangan disetujui, karena itu akan berpengaruh pada proses monetisasi teman-teman. Ketika ditinjau oleh karyawan YouTube, maka teman-teman bisa didismonetisasi atau tidak mendapatkan persetujuan monetisasi oleh pihak YouTube. Lalu yang kelima adalah ini langkah yang terakhir yang saya lakukan. Yang kelima adalah kita kirim masukan ke pihak YouTube dengan formatnya itu seperti ini. Ini format sudah baku dan teman-teman boleh melihat format ini di deskripsi saya akan sertakan di deskripsi, tinggal teman-teman copy saja lalu kirim masukan, lalu teman-teman akan dibawa ke format pengiriman ini. Untuk screenshotnya itu teman-teman hilangkan saja centangnya, lalu pastikan kata-kata yang ada di deskripsi di bawah ini. Setelah itu langsung klik kirim. Saya melakukan itu di hari Senin malam dan pada hari Selasa paginya saya langsung mendapatkan ini. Selamat, Anda sudah bergabung atau Anda sudah menjadi partner YouTube. Nah, itu yang saya dapatkan, sehingga
di konten-konten saya itu sudah muncul dolar. Dolar yang pertama muncul itu adalah dolar warna hitam. Berarti masih nonaktif ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah ada dolar warna hijau. Ini saya sudah aktifkan dolarnya. Jadi ketika orang menonton video saya sudah bisa menghasilkan uang. Jadi pertama teman-teman lolos monetisasi, dolar ini akan berwarna hitam atau belum aktif atau nonaktif teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tetap semangat, tetap terus buat konten, tetap upload konten agar teman-teman bisa mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dan bisa mengajukan monetisasi. Tapi ingat langkah-langkah ini agar teman-teman tidak gagal saat monetisasi.